Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febrian Astrayesa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS pengenalan pola. Oke, jadi saya dari kelas B dan ini saya di kelas peminatan pengenalan pola. Oke. Pertama, di sini ada materi mengenai linear versus non-linear classifier, di mana terdapat perbedaan di antara kedua hal ini, kedua metode klasifikasi ini. Pertama itu ada metode yang linear. Linear itu bisa digunakan jika data-data tersebut terbagi dua dengan mudah seperti ini. Jadi bisa dipisahkan oleh sebuah garis lurus. Biasanya hal ini lumayan tidak begitu sering kasusnya ditemukan dibandingin yang non-linear classifier. Ini yang non-linear classifier. Dilihat bentuk pemisah antara kelas hijau dan kelas biru itu tidak berbentuk garis lurus. Jadi dia berbentuk sebuah lingkaran di sini ya. Namun bisa jadi bukan lingkaran saja atau bentuk-bentuk lainnya gitu. Itu bisa disesuaikan dengan bentuk data yang ingin diklasifikasikan. Oke. Oke. Jadi di sini ada perbedaannya ya. Jadi kenapa itu bisa ada linear classifier? Itu karena ada data-data yang mudah sekali dipisahkannya. Jadinya bisa digunakan secara linear. Nah, biasanya data-datanya itu berkolerasi langsung antara fitur dan target. Jadi, data dari fiturnya itu berkorelasi langsung dengan targetnya. Jadi kayak misalnya targetnya dia semakin tinggi, di sini targetnya di sini nilainya fiturnya meningkat, maka dia akan meningkat juga. Nah, sementara untuk yang nonlinear ini tidak berkorelasi secara langsung. Jadinya bentuknya nanti nggak sama terus-terusan. Bisa jadi saat variabel x-nya x1-nya meningkat, y-nya belum tentu meningkat. Dan seperti itu. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa datanya itu bisa dipisahkan dengan garis lurus kalau yang linear. Itu disebut dengan linear classifier. Kalau yang non-linear tidak bisa dipisahkan dengan garis lurus. Seperti itu. Itu untuk perbedaan dari linear dan non-linear classifier. Biasanya di non-linear classifier ini digunakan sebuah non-linear function seperti sigmoid, tanh, dan fungsi-fungsi lainnya. Itu digunakan supaya data pemisahnya atau hyperplane itu tidak. Nah, selanjutnya adalah logistic regression. Di sini ada penjelasan mengenai logistic regression. Logistic regression ini sebuah klasifikasi yang sering digunakan pada binary classification. Nama binary classification di sini bisa dilihat ada rentan antara 1 dan 0. Nah, nanti dari sini ini bisa ditentukan threshold-nya berapa. Pada dasarnya ini dia melakukan sebuah regresi linear kepada datanya. Jadi dari fitur-fitur yang sudah diberikan ke dalam modelnya, dia akan diprediksi nilainya berapa
dari target prediksinya, Y prediksi gitu ya. Nah, dari yang diprediksi itu akan dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid atau logistic function. Nah, ya, setelah dimasukkan ke logistic function, dia akan ditentukan nilainya. Apakah sesuai dengan threshold-nya atau tidak. Nah, itu nanti bakal ada cuma di antara rentan 0 sampai 1 hasil dari regresi linearnya sebelumnya. Setelah didapatkan hasil antara kedua itu tersebut, selanjutnya akan ditentukan dengan threshold-nya. Apakah itu di bawah threshold atau di atas threshold. Kalau misalnya di bawah threshold, dia bakalan turun ke 0 sini. Sementara kalau di atas threshold, dia akan ke sini, kelas 1. Misalnya ini ada kayak contoh kasusnya itu pengenalan apakah sebuah email spam atau bukan gitu. Setelah nanti diproses di tahap regresi sebelumnya, dia akan memprediksi apakah email ini spam atau tidak. Jika misalkan didapat ini ya, hasil dari prediksinya itu 0,8 gitu. 0,8 dia akan ada di titik sekitar sini ya. Oke. Misalnya kita buat threshold-nya itu 0,3 di sini, maka dia otomatis akan ke atas sini. Kalau dapat nilai prediksinya 0,5, itu adalah spam. Apakah akan dihitung spam? 0,5, sementara masih di sini threshold-nya, maka dia akan ke atas lagi. Jadi bukan spam. Gitu. Oke, misalnya tadi tuh 1 itu bukan spam dan 0 itu spam ya. Seperti itu contohnya. Nah, kalau misalnya dia dapat nilainya 2,5, apakah itu akan spam? Threshold-nya di sini ada 0,3 di sini ya. Karena ini di bawah threshold, artinya dia tidak spam. Untuk contohnya. Oke. Selanjutnya ada support vektor mesin. Support vektor mesin ini sama seperti tadi, sebuah algoritma klasifikasi yang dasarnya adalah ilmu statistika. Nah, jadi nanti akan dipisahkan dengan sebuah hyperplane di sini untuk memisahkan dua buah kelas. Nah, di kelas 1 ini dia akan apapun yang berada di bawah garis ini akan masuk ke kelas 1. Sementara yang berada di atas kelas garis ini akan berada di kelas 2. Di sini juga nanti akan ada mengenai komponen-komponen dari support vektor mesin ini. Di sini nanti ada hyperplane gitu. Terus di sini ada support vektor. Di sini ada marginnya dan yang lain-lain. Nah, SVM ini menggunakan dua data untuk menentukan support vektor. Seperti itu. Tadi yang disebutkan ya, akan dijelaskan lagi. Nanti ada dipilih dari kelas 2 ini, dan dari kelas 1 ini, mana yang bisa jadi support vektornya. Habis itu juga tujuannya ini untuk mengoptimalkan agar mendapatkan margin terbesar. Jadi tujuannya itu nanti kita pilih, kita proses semua datanya, kita training modelnya, sampai si hyperplane itu
mencapai titik di mana dia memiliki margin terbesar gitu. Nah, SVM juga bisa digunakan untuk mengklasifikasikan data yang nonlinear. Nah, tapi sebelum itu, sebelum diklasifikasikan seperti itu, datanya akan diproses dulu menggunakan kernel tree. Tuh. Jadinya yang tadinya tidak linear gitu ya, bisa dibuat jadi linear. Bisa dilihat, nanti akan bisa diselesaikan dengan SVM ini. Nah, terlihat di sini hanya dapat digunakan untuk binary classification. Tapi sebenarnya tidak. Dia bisa digunakan untuk multi class. Jadi kalau misalnya SVM ini mau 3 kelas misalnya, akan dipilih dulu satu kelas seperti ini, baru selanjutnya akan dilakukan proses lagi. Proses untuk mencari kelas yang kedua. Jadi itu bisa digunakan untuk data-data yang non-linear gitu dengan menggunakan kernel tree. Ini ada contoh dari penggunaan kernel tree-nya ya. Jadinya di sini itu ada data yang tidak bisa diklasifikasikan secara linear, yaitu seperti ini. Nah, tapi kalau sudah dimasukkan, jika digunakan menggunakan kernel tree seperti ini, dia akan bisa diproses lebih lanjut lagi. Jadi seperti ini. Datanya tadi akan berubah. Seperti ini merahnya akan agak tergeser ke sebelah sana ya. Jadi lihat ini. Ini yang sudah diproses menggunakan kernel tree. Ini misalnya sebuah fungsi yang merubah datanya. Kemudian akan berpindah ke sini. Bergeser-geser semuanya agar datanya menjadi lebih baik untuk diklasifikasikan. Jadi di sini bisa didapatkan sebuah klasifikasi yang jauh lebih optimal dibandingkan hanya dengan melakukannya saja begitu saja. Kan kalau misalnya yang di sini gitu langsung diklasifikasikan bakalan nggak optimal, ada beberapa error gitu, atau error yang besar gitu. Namun jika sudah diproses seperti ini akan jauh lebih baik. Seperti itu. Oke. Apa tadi sudah dijelaskan? Oh ini. Mengenai ini jangan lupa, ini ada 3 komponen utama dari SVM. Ini ada hyperplane yang memisahkan antara dua kelas ini. Kemudian ada support vector di sini, yaitu sebuah data node ataupun itu yang akan dijadikan patokan untuk menentukan nilai dari hyperplane ini. Dan di sini jarak antara node 1 dengan hyperplane adalah margin. Tujuannya adalah mendapatkan margin terbesar. Yang selanjutnya adalah decision tree. Decision tree itu adalah algoritma klasifikasi yang akan menghasilkan sebuah output, yaitu sebuah rule. Rule itu bisa dibilang seperti if else ya. If else, jadi intinya akan ada sebuah node di atas, yaitu root. Nah, dari root itu akan ditentukan variabel apa yang akan dicek pertama kali. Misalnya ada data obesitas atau tidak. Misalnya utama yang ditentukan obesitas itu adalah berat badan. Jadi berat badan itu dicek dulu pertama kalinya. Apakah berat badan dia ini sudah lebih dari bla 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 atau kurang dari bla bla bla, seperti itu. Nah, setelah dicek seperti itu, dia akan mendapatkan node yang pertama, apakah cocok digunakan berat badan atau tinggi badan atau aktivitas harian
atau apapun itu data yang dimiliki, apakah dijadikan untuk penentu yang pertama. Nah, jika cocok akan dijadikan root-nya. Setelah dari root-nya itu, misalnya kan dijadikan root itu adalah berat badan, di bawahnya akan dipilih lagi. Setelah berat badan disingkirkan, akan dipilih lagi apakah aktivitas ataukah eh, aktivitas atau yang lainnya, tinggi badan gitu, salah untuk penentuannya, atau atributnya atau yang lainnya. Nah, dalam menentukan node tadi seperti yang root itu, nanti juga ada leaf dan decision. Yang digunakan itu adalah entropy dan information gain. Nah, entropy itu apa sih? Entropy itu adalah homogenitas dari suatu node. Nah, jadi apakah entropi ini cocok? Nah, entropinya apa? Apakah atribut atau fitur ini cocok digunakan untuk penentuan yang pertama kali? Jadi kita gunakan dari situ. Kita cek dulu. Semakin dia homogen, akan semakin baik dalam menentukan fiturnya. Di sini jika entropinya bernilai 0, artinya dia datanya homogen. Sementara jika dia entropinya bernilai 1, maka dia datanya sama besar. Jadi kalau udah sama besar ini kurang bagus kan dijadiin buat klasifikasi. Sementara yang semakin homogen semakin bagus. Kenapa begitu? Karena jika kita menggunakan data homogen di awal, maka akan banyak data yang sudah terpangkas di bagian bawahnya setelah kita singkirkan. Nah, setelah bagian bawahnya itu bagian atasnya mengurangi banyak data, pemrosesan di bagian bawahnya akan menjadi sedikit lebih efektif. Dan juga model yang dihasilkan dapat lebih baik. Nah, makanya itu ini saya sebutkan bahwa penggunaan decision tree itu baik dalam data yang dengan fitur yang banyak. Jadi dia ada otomatis gitu dia, kayak melakukan fitur selection. Fitur mana sih yang mau dipilih duluan, fitur mana sih yang nggak perlu dipakai duluan gitu. Akan ditentukan terlebih dahulu. Gitu. Nah, tadi itu ada namanya leaf dan decision. Kalau leaf ini, berarti dia udah nggak punya lagi node di bawahnya. Ini langsung udah dapat kalau misalnya ceritanya tadi itu misalnya berat badannya lebih dari 100 kg, maka dia akan otomatis jadi yes obesitas gitu. Dia langsung menjadi leaf node, nggak perlu dicek lagi. Jadi semua yang berat badannya di atas 100 itu disebut dengan obesitas seperti itu. Sementara juga di decision node, kalau misalnya di bawah 100 dicek lagi apakah dia ini obesitas atau tidak. Dicek ke bagian apakah tinggi badannya sesuai dengan berat badannya atau aktivitasnya sangat baik gitu. Jadi dia terjaga tubuhnya akan ditentukan lagi. Itu namanya decisional. Jadi yang akan bercabang lagi disebut dengan decisional. Oh iya, lanjutannya lagi information gain. Information gain itu merupakan besaran selisih dari entropi sebelumnya dan sesudah percabangan. Gimana ini maksudnya? Jadi kayak misalnya ada yang pertama kali itu kan ada rootnya artinya belum ada percabangan ya. Artinya entropinya yang pertama kali itu adalah entropi dari keseluruhan data. Dari keseluruhan data. Sementara information gain-nya itu nanti masing-masing gitu. Information gain untuk atribut berat badan, information gain untuk atribut tinggi badan dan aktivitas gitu. Nanti yang dipilih itu dengan information gain yang terbesar jika menggunakan information gain. Nah, ada yang kurang lagi dari decision tree kekurangannya ini. Dia itu sering terjadi overfitting. Jadinya karena kalau datanya cuma dikit, dia akan membuat sebuah aturan rule gitu yang benar-benar sesuai dengan data itu terus doang. Nah, kalau udah kayak gitu, dia
bakalan nggak sesuai dengan yang lain-lainnya, dengan yang data aslinya, data testingnya, dan itu kurang baik. Gitu. Ini rumus dari decision tree-nya. Ada rumus untuk mencari entropi, yaitu peluang I logaritma 2 dari peluang I dijumlahkan dengan banyaknya partisi atribut. Sementara gain, yang tadi, jumlah entropinya, entropi keseluruhan, dikurang dengan entropi atribut itu sendiri. Selanjutnya ini ada principal component analysis, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mereduksi fitur. Jadi fitur-fitur dari data kan kadang-kadang banyak gitu ya. Jadi nanti akan dipilih beberapa fitur saja yang penting saja gitu. Nah, tujuannya ini untuk mereduksi fitur pada data. Nah, jadi dia ini tidak menghapus ya, jadi bukan dipotong, misalnya ada 10 fitur, akan dirubah menjadi 5 fitur. Sementara caranya bukan menghilangkan 5 yang lainnya, tapi 10 fitur ini akan diproses menjadi 5 fitur baru yang mewakilkan 10 fitur tadi. Gitu. Ini biasa digunakan untuk data time series, agar tetap nilai-nilai dari time series itu tetap ada. Oke. Ini contohnya data untuk PCA. Ada sebuah data dengan 4 atribut, ceritanya di sini 4 atribut, ini ada F1, F2, F3, F4. Proses yang pertama kali dilakukan itu adalah melakukan normalisasi data. Jadi setelah datanya kita miliki, kita lakukan normalisasi dengan rumus ini. Jadi dia akan dinormalisasi dengan rumus ini menggunakan standar deviasi dan rata-rata. Gitu. Setelah didapatkan akan datanya yang sudah normal. Nah, dari sini kita cari matriks covariance-nya. Saya dapat matriks covariance. Kita cari dari eigen vektor terbesar dari dua itu, dari dua fitur. Jadi di sini di setiap bagiannya dicari eigen vektornya, lalu kita ambil dua yang terbesar. Setelah dapat dari dua yang terbesar ini, kita kalikan dengan data yang awal yang sudah dinormalisasi tadi. Nah, dari situ akan mendapatkan dua fitur baru, karena kita tadi bentukannya dua ya. Kalau misalnya kita pengen 3, bisa dibikin 3. Kalau 4, nggak usah, karena nggak perlu. Jadi nggak ada yang direduksi di fitur. Karena di sini ada ini, cuman ada dua fitur yang diambil, nah, maka akan di sini akan dua fitur baru yang akan dimiliki oleh data tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada fitur selection. Ini fitur selection ini adalah sebuah metode untuk memilih fitur-fitur yang penting saja. Tadi, kalau yang tadi kita akan membuat 5 fitur baru. Kalau ini kita ingin seleksi 5 fitur, akan dipilih 5 fitur yang paling penting saja. Setelah mendapatkan fitur-fitur yang terpenting, dia akan menggunakan 5 fitur itu saja. Nah, ini sayangnya akan menghilangkan beberapa informasi-informasi yang sebelumnya mungkin ada yang beberapa lebih cukup penting. Tapi tidak seperti itu, karena akan dipilih, yang dipilih untuk diseleksi itu yang dibuang adalah fitur-fitur yang paling tidak penting, 5 yang paling tidak penting. Misalnya kita ingin membuang 5 fitur. Jadi seperti itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.